Emerging market ini pertama kali diperkenalkan oleh Antoine W. van Akmel pada tahun 1981. Emerging market atau pasar negara berkembang adalah istilah yang mengacu terhadap negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi cukup signifikan dengan karakteristik pasar maju, namun belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi terhadap standar tersebut. Sedangkan global trade atau perdagangan global adalah transaksi jual beli antar negara dalam bentuk ekspor dan impor untuk mencapai keuntungan maksimal bagi kedua belah pihak. Oke, kita masuk ke dalam studi kasus dari emerging market dan global trade. Nah, kelompok kami mengambil negara Tiongkok, di mana yang kita ketahui ada banyak sekali negara-negara yang terdampak terhadap pandemi COVID-19. Nah, Tiongkok sendiri di era 2022, mereka mengalami perlambatan ekonomi dan krisis sektor produksi yang mengakibatkan penurunan di produksi mencapai 4,2%. Namun, bukan Tiongkok sendiri, tapi negara-negara berkembang lainnya juga mengalami output kerugian yang mencapai 6,2%. Nah, Tiongkok sendiri melakukan beberapa langkah prioritas untuk menstabilkan perekonomian mereka. Nah, kebijakan prioritas yang dilakukan oleh Tiongkok dalam menstabilkan ekonomi di negara mereka itu, yang pertama itu adalah memulihkan stabilitas harga secara berkelanjutan. Nah, di langkah ini peran bank sentral itu sangat diperlukan dalam mempertahankan sikap ketat dan menghindari pelonggaran kebijakan moneter sebelum waktunya. Selanjutnya ada mengembalikan inflasi ke sasaran, yang kita ketahui bahwa setelah masa pandemi COVID, inflasi secara besar-besaran terjadi, sehingga di negara yang masih memiliki inflasi tinggi, dibutuhkan sikap untuk membatasi dengan tingkat suku bunga real di atas netral. Tiongkok juga melakukan hal ini demi menjaga keberhasilan bank sentral dalam menjaga ekspektasi inflasi dalam jangka panjang. Kemudian ada menavigasi ketidakpastian sepanjang jalur diinflasi. Nah, di sini peran bank sentral juga sangat dibutuhkan, di mana tugas mereka cukup rumit karena memperkirakan tingkat kepercayaan terhadap suku bunga netral dan pengangguran, serta lambatnya transmisi kebijakan. Selanjutnya ada mengkoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal. Nah, meskipun tanggung jawab bank sentral itu memulihkan stabilitas harga terletak pada mereka, namun pemotongan belanja pemerintah atau kenaikan pajak yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dapat dilakukan. Kemudian ada memperkuat pengawasan keuangan dan mengatasi tekanan. Pengetatan kebijakan moneter yang cepat terus-menerus memberikan tekanan pada sektor keuangan. Di sini dibutuhkan pengawasan yang menerapkan Basel III dan penghapusan tindakan pencegahan serta pemantauan risiko untuk mengantisipasi tekanan lebih lanjut pada sektor perbankan, hingga intensitas pengawasan harus sepadan dilakukan demi menjaga sistematik bank dan menurunkan inflasi serta menstabilkan perekonomian negara. Untuk jangka menengah, Tiongkok menerapkan setidaknya 3 kebijakan. Yang pertama, ada mengintensifkan reformasi makrostruktur, mengutamakan dan menggabungkan reformasi yang meringankan hambatan utama terhadap kegiatan ekonomi, seperti tata kelola pemerintahan, regulasi bisnis, dan reformasi sektor eksternal. Dapat membantu meningkatkan output yang dihasilkan, sehingga memastikan dukungan masyarakat. Kedua, mempercepat transisi hijau dan memitigasi dampak perubahan iklim. Pengurangan emisi yang signifikan dapat dicapai dengan membantu perusahaan-perusahaan mendekati batas-batas teknologi saat ini. Ketiga, memperkuat kerjasama multilateral dan memitigasi dampak fragmentasi. Kerjasama multilateral penting untuk menghadapi tantangan yang menghambat pemulihan global, karena tindakan bersama diperlukan untuk mencegah dampak buruk fragmentasi geoekonomi, memulihkan kepercayaan terhadap kerangka kerja multilateral, dan meningkatkan kepastian kebijakan perdagangan harus menjadi prioritas, termasuk memulihkan penyelesaian sengketa di WTO dan memperjelas aturan terkait perubahan iklim. Dari yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya mengenai studi kasus dan kebijakan, jadi apa sih dampak dari emerging market dan global trade bagi perekonomian dunia? Dari dampak positifnya, yang pertama itu ada meningkatkan perekonomian. Jadi, perdagangan internasional ini dapat meningkatkan perekonomian bagi negara-negara berkembang dengan cara meningkatkan penjualan produk ke pasar global, memperluas penjualan, dan meningkatkan pendapatan devisa. Dampak positif yang kedua itu ada meningkatkan kemakmuran. Jadi perdagangan internasional ini bukan hanya sekedar meningkatkan perekonomian, tapi meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan cara meningkatkan pendapatan dan pekerjaan. Dengan adanya perdagangan internasional ini, negara berkembang itu dapat memperoleh teknologi dan modal dari negara maju yang dapat membantu meningkatkan kemampuan industri dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dampak positif yang ketiga ada memenuhi kebutuhan negara. Setiap negara pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda kan? Dan tidak semua negara memiliki produk dan teknologi yang sama.
Dengan berpartisipasinya dalam perdagangan internasional, suatu negara dapat memperoleh akses produk dan teknologi yang mungkin tidak mereka miliki. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Dampak positif yang terakhir ada yang meningkatkan lapangan kerja. Ketika aktivitas ekonomi dan volume produk yang diekspor dalam perdagangan internasional berkembang, tentunya industri akan menjadi lebih aktif kan? Karena itu, kebutuhan akan tenaga kerja tambahan muncul dan mendukung produktivitas industri yang semakin tinggi ini. Gak cuma ada dampak positif dari perdagangan internasional ini, tapi ada pula dampak negatif dari perdagangan internasional ini. Jadi, apa sih dampak negatifnya? Ada ketergantungan pada negara maju. Jadi perdagangan internasional ini dapat membuat negara berkembang ini menjadi ketergantungan pada negara maju untuk teknologi dan modalnya. Hal ini dapat membuat negara berkembang menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan dan krisis ekonomi di negara maju. Dampak negatif yang kedua, ada penurunan nilai tukar mata uang. Jadi kegiatan impor ini yang dilakukan oleh suatu negara tersebut akan berdampak terhadap penurunan nilai tukar mata uang terhadap nilai mata uang asing. Dampak negatif yang ketiga, ada persaingan yang tidak sehat. Jadi perdagangan internasional ini dapat meningkatkan persaingan yang tidak sehat di pasar global loh. Dapat kita simpulkan, jadi negara-negara emerging market ini memberikan peran penting dalam dinamika ekonomi global. Mereka menawarkan peluang besar bagi investor melalui potensi pertumbuhan